Halo Mutiara, berjumpa lagi dengan kamu, dan kamu. Gue udah heran Setiap banget hari, ya. setiap detik, Kayak setiap jam. setiap hari gue nggak akan sempurna kalau nggak ada lu tuh hari gue nggak akan sempurna. Kalau nggak ada cerita kegoblokan ataupun ke PA-an lu tuh hari gue tuh kayak nggak berkesan pada hari itu gitu. Diam Anda. Anda diam. Oke, kita diam. Kita di sini bukan mau membahas soal kegoblokan kita, ya. Ini kita mau Saya jadi malu sendiri. iya, saya juga Saya malu ingin, sendiri saya kayak ingin, saya membayangkan betapa bodohnya dua manusia ini gitu loh. saya ingin, saya ingin mengundurkan diri dari Zoom meeting ini ketika Oh, Anda akan membahas kegoblokan saya. enggak kok. Oke, kita akan membahas beberapa hal. Beberapa hal sih ya. Iya, memang beberapa hal. Yang akhir-akhir ini ya kamu tahu sendirilah kalau saya tuh nggak bisa ya berpikir sendiri kayak kalau saya berpikir sendiri nanti jatuhnya saya yang gila gitu loh. Saya nemuin pertanyaan, saya cari jawaban sendiri. Itu kan kayak kayak sebuah hal, suatu kebodohan gitu. Dan itu juga nggak akan valid gitu kan. Nah, makanya saya mau ngajak kamu ngobrol tadi sore. Kita udah saya chat kamu dan oke, ayo gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan dalam otak gue tuh pada saat ini tuh apa ya? Mungkin orang juga akan bertanya hal yang sama, tapi mereka nggak berpikir tentang ini gitu, nggak nggak fokus, nggak dominan dalam otak mereka gitu. Gue sempet mikir gini, ini tuh kejadiannya sebenarnya ini tuh udah lama gue pikirin, cuma gue perdalam lagi, pokoknya pertanyaan ini mendominasi ketika gue baru selesai nonton film drama Korea apa drama apa ya itu ya, drama Cina apa nggak tahu lah, gue kan nonton film asal ya, gue kan bukan orang yang pintar cari tipe-tipe film gitu. Itu gara-gara gue ngeliat di IG dan gue cari filmnya, terus gue tonton tuh. Apa lagi judul filmnya itu ya? Pokoknya adalah film itu tentang kasus bullying. Tapi kasus bullying yang gue lihat, yang dipertunjukkan dalam film itu ya, dia bukan kasus bullying yang biasa gitu. Itu kasus bullying yang di luar ekspektasi gue, bahkan di luar apa ya? Di luar dugaan gue, padahal sebenarnya itu udah nyata, udah ada gitu. Di masyarakat kita juga udah ada gitu loh. Pertanyaannya adalah, kenapa sih untuk bertanya, "Are you okay?" Atau "Kamu kenapa?" Hanya untuk bertanya 2 kalimat tanya itu aja, yang sekarang lagi mendominasi di otak gue ya. Pertanyaan 2 kalimat pertanyaan itu, "Are you okay?" atau "Kamu lagi kenapa?" Susah banget sih diucapin sama manusia. Padahal tuh, 2 kalimat itu bisa menyelamatkan nyawa orang. Mungkin ketika saat dia lagi down dan bisa aja dia terselamatkan oleh 2 kalimat itu. Ketika kita nanya, "Kamu lagi kenapa? Apakah kamu baik-baik aja?" Dia akan cerita, nggak jadi coy bunuh diri. Selamatkan nyawa satu. Tapi kenapa? Kok susah banget sih orang ngucapin? Kenapa sih Mut? Kamu yang sebagai orang awam, saya juga sebagai orang awam, cuma saya berpikir dan saya mau cari jawabannya di kamu gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang nonton ini nantinya yang punya jawaban tersendiri, tapi bisa kalian tulis nanti di komen. Oke. Gimana Mut? Menurut kamu? Gue tuh jadi ya, kalau kalau dia kamu sekedar untuk nanyain lo lagi kenapa sih gitu kan, lo lagi kenapa, terus yang pertama ya,
dasar dari orang nanya kamu kenapa itu pasti karena dia ngeliat dulu dong, ya kan? Dia ngeliat dulu. Ya kalau lo timbang lo loncat sana sini lo tahu nyengar jungkir balik, lo nggak, orang mungkin akan nanya lo gangguan jiwa, nah, mungkin itu. Tapi kalau emang lo lagi kayak tidur lesu ya kan, pasti gue nggak bisa mastiin sih, cuman kebanyakan pasti bakal ada gitu yang bakal nanya, lo sakit gitu kan, walaupun nggak spesifik ke sana. Kalau menurut gue ya, masalah gue ini jadi lupa, gue ini pelupa orangnya. Lo inti pertanyaannya tuh apa? Serius? Iya, enggak. Iya emang lupa ya. Lu aja lupa Iya. tentang. Oke, lupa Gue kan. nih Inti alangkah pertanyaannya itu banyak pikiran satu. gue. Kenapa sih orang kok susah banget kayaknya hanya untuk bertanya kayak gitu kepada orang lain aja susah, padahal pertanyaan dari mereka mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa dari orang lain gitu loh. Kenapa? Why? Kayak kenapa orang susah banget? Gue bakal jawab dari sudut pandang gue ya. Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh orang, gue aja sih sebenarnya. Kenapa gue bakal susah banget tuh nanya kenapa? Mungkin ya bukan susah, mungkin gue nggak meskipun gue ngelihat kayaknya orang ini nggak kenapa deh, tapi kenapa gue nggak nanya lo kenapa gitu? Kenapa gue nggak nanya gitu? Sebenarnya ada banyak alasan sih, tapi mungkin gue bakal sebutin beberapa. Karena kan kalau ada banyak alasan sih, sebenarnya tuh setiap lo ngucapin sebuah alasan, ada aja yang ngikut di belakang yang ngekor-ngekor alasan-alasan lain. Ya sama lah ya kayak cowok ya. Banyak alasan hidupnya. Nah, kayak yang pertama, yang gue bilang tadi, dari orang yang bakal ditanya dulu lah. Kalau gue ngelihat dia makan aja habis sebakul, ya kan, duit banyak, dia sono sini, dia karaoke segala macam, dia ketawa ketiwi, nggak mungkin dong gue bakal nanya kamu kenapa. Wah, dia pasti bakal aneh dong, wah lo kenapa, malah dia naik balik dong, ya kan. Yang pertama itu dari gue ngelihat orangnya emang butuh pertanyaan itu atau enggak, itu intinya yang pertama. Emang dia butuh nggak sih sebenarnya pertanyaan itu? Kalau memang dia nggak butuh, dia lagi enak-enak karaoke sama temennya, gue tanya gitu, dia bingung dong, nggak jadi karaoke malahan ya kan. Terus yang kedua sebenarnya ya, biasanya yang bakal care, yang bakal tahu kan, pertama dia bakal ngeliat tuh, baru dia akan nanya. Biasanya yang akan tahu lo lagi nggak kenapa-napa, kayaknya dalam hatinya, kayaknya nih orang nggak kenapa-kenapa deh, gue nanya nggak ya gitu. Itu biasanya orang deket. Jadi kalau gue ya, karena kalau gue kurang deket sama dia, sebenarnya ini buruk sih menurut gue. Karena kan kenapa kita harus care hanya sama orang yang deket sama kita, kan? Cuman ada alasan kan. Kalau posisinya lo nggak pernah apa ya, kayak namanya aja kayaknya lo lupa-lupaan deh pokoknya ya, namanya aja lo lupa-lupaan ya, yang penting lo tahu aja mukanya, oh itu mukanya yang agak merah-merah gitu kan ya. Ini pasti lo pikir kan, itu gue tahu nih, tapi gue ngeliat tuh posisinya saat itu gue ngeliat dia, kayaknya nih orang lagi nggak kenapa-kenapa deh, tanya gitu. Tapi lo pasti pernah ngelakuin hal ini, dimana lo bakal ngelakuin itu terus tiba-tiba di tengah jalan lo mikir gini, nggak jadi, lo belok ataupun lo balik lagi, ya nggak? Iya. Yang kedua, jadi kayak sebenarnya untuk bukan nyalahin ya, kayak untuk memojokkan sebelah pihak, kenapa sih lo susah banget untuk ngomong, nanya ke orang lain kamu kenapa gitu, itu tuh apa ya, nggak sepenuhnya salah yang nggak nanya sih, karena emang ada banyak faktor sebenarnya yang buat orang tuh kenapa susah banget untuk nanya kamu kenapa. Jadi yang pertama kan ya lo harus lihat dulu dong, timbang dia jungkir peringit gitu kan, lo diem aja, ya wajar lo diem aja, karena apa yang mesti lo tanyain kan,
Mungkin lo tanya, kamu lagi seneng ya hari ini? Lo pasti bakal nanya gitu, bukan lo lagi sedih ya hari ini. Padahal dia lagi sumringah, jadi sedih malah orangnya kan. Jadi sih kayak yang pertama lo ngelihat, cara lo ngelihat dia, cara apa yang dia tunjukin, ekspresi apa yang dia tunjukin, terus yang kedua seberapa dekat sih lo sama dia. Kalau gue ya. Gue suka nih. Ini gue suka. Yang ngobrol sama lo itu satu pertanyaan, itu jawabannya berlanjut gitu loh. Kayak gue setuju. Oke, gue setuju poin 1 dan poin yang lo sebutin, yang kedua tadi. Poin 1 lo bilang ada beberapa faktor yang orang nggak mungkin nanya secara tiba-tiba kan. Orang harus ngelihat ekspresinya dulu, tingkah lakunya dulu gitu kan. Baru lu bisa nanya gitu. Nggak mungkin kan orang lagi makan samyang sama temen-temennya kan, makan sebelah, terus tiba-tiba lu lagi kenapa, kan nggak mungkin kan gitu kan. Yang kedua lu bilang soal kedekatan, seberapa dekat sih kita sama dia gitu. Kita punya hubungan apa sama dia gitu kan. Gue setuju. Gue setuju karena nggak semua orang terbuka ya nggak sih? Iya, paham gue. Gue setuju sama poin 1 dan poin 2. Tapi lagi-lagi di poin itu ada yang gue pertanyakan. Di poin 1 ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum bertanya gitu kan. Kayak kita harus ngelihat ekspresinya dan lain-lain gitu kan. Ketika lu udah tahu, lu tahu ekspresinya, dia mungkin bisa sepinter-pinternya orang nutupin kesedihannya, mau sengakak-ngakak apapun dia di depan temennya, ketika dia lagi sedih, ada raut muka ataupun matanya, sorot matanya yang gambarin dia lagi sedih. Mata itu nggak pernah bohong. Kemana arah mata itu menunjukkan apa yang lagi dia rasa gitu, apa yang lagi dia pikirkan gitu kan. Jadi lu bisa lihat dari matanya. Gue pernah sekali ada teman gue yang gue rasa pinter sih, dia pinternya dalam arti nebak orang gitu. Gue ketawa ngakak yang sampai gila, yang sampai teman-teman gue ngerasa gue baik-baik aja, malah mereka ngerasa gue bahagia banget pada saat itu. Terus ada satu teman gue yang setelah kami kumpul, setelah kami ketawa-ketawa, bercandaan segala macam, makan-makan, dia terakhir pulangnya, dia nemenin gue, terus dia nanya, kamu boleh ketawa ngakak di depan mereka, tapi kamu nggak pernah bisa membohongin saya lewat mata kamu. Dia ngomong kayak gitu. Dia nanya, kamu kenapa sih? Dia ngomong kayak gitu. Artinya emang ada dari raut muka kita yang pasti nunjukin kesedihan itu sendiri kan. Dan masalahnya saat ini adalah apakah ini nyambung ke yang poin 2 ya. Kedekatan kita. Oke, kita nggak usah peduli lah soal orang lain yang kita nggak kenal namanya aja, bahkan kita nggak tahu siapa gitu. Oke, kita lupakan mereka. Kita pikir orang-orang yang dekat sama kita, yang teman kita, sahabat kita, dan lain-lain gitu kan. Pada kenyataannya, lu bisa lihat sendiri lah, lu pasti juga ngerasain hal yang sama gitu kan. Ketika lu sedih, lu ngakak segala macem, orang di sekitar lu nggak akan sadar akan itu tuh, nggak akan sadar gitu. Mereka nggak sadar. Karena apa? Mereka apatis. Mungkin gue terlalu kasar ngomongin kalau mereka apatis. Kita sebut aja mereka kurang peduli, kurang memahami gitu lingkungan sekitar mereka, teman-teman mereka. Kita nggak bisa salahin, mereka punya kesibukan masing-masing gitu kan. Mereka punya kesibukan masing-masing. Tapi apakah hanya untuk sekedar ketika lu udah tahu dia sedih, dari ekspresi muka dia mungkin, dan itu emang orang yang lu kenal, apakah lu nggak punya waktu 5 menit aja, hanya sekedar untuk 5 menit atau hanya 1 menit untuk nanyain, kamu nggak apa-apa? Gue yakin sebenarnya nggak semua orang juga bakal jawab, saya tuh lagi kenapa-napa loh, saya tuh nggak banyak orang yang akan jawab kayak gitu. Pasti mereka akan jawab nggak apa-apa kok gitu. Itu tuh kayak udah emang udah ketika ada yang nanya kamu kenapa, akan dijawab saya nggak apa-apa gitu. Itu tuh kayak udah jago banget kayak gitu. Pertanyaan dan jawaban yang udah klop banget gitu kan. Tapi efek dari pertanyaan itu akan
akan membuat seseorang ngerasa, oh ada juga nih yang peduli sama gue. Oh ada tuh yang sadar kalau gue lagi sedih. Meskipun gue nutupin dengan sekuat tenaga, ada tuh. Gue salut, gue seneng, dia akan ngerasa dirinya berharga gitu loh. Akhirnya ada juga yang peduli. Nah, lu sebenarnya nggak perlu dengerin dia cerita masalahnya apa kan? Hanya sebuah pertanyaan, lu bisa nyelamatin mood seseorang, lu bisa mungkin menyelamatkan nyawanya ketika dia udah berpikir untuk saya pengen bunuh diri aja dah. Banyak sih mood, banyak. Ketika orang yang pengen bunuh diri terus tiba-tiba kayak ada seseorang yang datang, kenapa sih? Udahlah, yuk main. Gak usah sedih-sedih gitu. Gue mau dong kayak gitu. Dia nggak akan jadi bunuh diri kan? Nah, lu pengen apa? Lu pengen bunuh dirinya atau gimana? Jangan, Mut. Gue nggak punya teman ngobrol masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kuat-kuat ini, Man. Tapi menurut lo, apa yang gue sampaikan tadi benar gak sih? Maksudnya, atau lu punya pendapat lain, atau punya jalur tengahnya, atau punya sudut pandang lain gitu kan? Itu kan gue lihat dari sudut pandang gue sendiri gitu kan. Iya. Gue tuh selalu nyampein sesuatu tuh atas sudut pandang gue dan atas pengalaman gue sebenarnya. Kalau gue ngalamin, gue bakal ngomentarin pengalaman itu gitu. Nah, kalau menurut gue ya, tentang saat lo udah kenal dia sebenarnya, saat lo udah tahu sebenarnya dia kayaknya lagi nggak kenapa-kenapa deh. Tapi kenapa tetap aja lo nggak nanya gitu. Tetap aja lo nggak nanya. Jujur, gue pernah sih kayak gitu. Saat gue cukup dekat, cukup tahu, cuman kayak gue mikir, kalau saya tanya, apa saya ajak dia ke suatu tempat, diem aja. Itu tuh ngefek tau, Pak. Itu tuh juga ngefek. Diem aja, udah duduk sebenarnya diem aja. Sebenarnya intinya itu kehadiran Yes. meskipun bukan mungkin dia nggak bisa nanya gitu, nggak enak mau nanya, setidaknya dia ketika dia tahu itu orang lagi sedih, dia punya respon gitu loh. Dia punya respon yang baik, simpati yang baik. Yuk keluar bareng gue, yuk cari makan, cari jajan. Sebenarnya cari makan dan cari jajan itu cuma untuk mengalihkan perasaan dia, untuk nggak sedih lagi atau untuk nggak galau lagi gitu kan. Itu kan berimbas kan, berefek. Tapi banyak orang yang kayak, malas, udah bodo amat lah. Bahkan lu gini, contoh yang gue yakin semua orang pasti pernah ngelakuin, termasuk gue gitu. Ketika lu lagi ngeliat snap WA orang, story WA orang, terus tiba-tiba ada nih yang bilang, ada nih lagi galau-galau biasalah kan, anak muda zaman sekarang kan curhatnya di medsos gitu kan. Mereka curhat lagi ini segala macam, terus mereka ngasih emot sedih dan lain-lain. Ada dua pilihan. Lu swipe ke atas untuk ngetik balasan sebuah pertanyaan, atau lu nanya apa segala macam, atau lu klik lagi ke samping atau lu geser untuk lanjut ke slide selanjutnya yang tandanya lu nggak peduli sama dia. Lu pernah lah pasti ngelakuin itu, gue juga pernah ngelakuin itu. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak ada kewajiban. Lagi-lagi gue tekenin, sebenarnya kita nggak ada kewajiban untuk menjaga nyawa orang ataupun jaga perasaan orang, tapi setidaknya kita bisa berbuat apa ya, semaksimal mungkin lah untuk orang terdekat kita kan, apalagi kita kenal, apalagi kita sahabat mereka. Karena apa ya, gue tuh orangnya mellow, lu tahu mungkin lah, tapi nggak se-mellow yang lu kira gitu. Gue malah mellow banget, gue dengerin lagu aja bisa sampai nangis gitu kan. Karena apa? Karena gue mengibaratkan ada di posisi lagu itu, gue mengibaratkan ada di posisi film itu gitu kan. Kayak ketakutan gue terbesar pada saat ini ya, mau gue kasih tahu aja. Gue takut ketika orang-orang di sekitar gue, keluarga gue, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, dan orang-orang yang gue kenal, mereka pergi menghadap Tuhan, itu
gue nggak ada di situ, gue nggak bisa nemenin mereka, gue cuma takut itu, gitu loh. Itu yang gue takutin pada saat ini. Gue nggak peduli hidup gue bakal gimana. Yang penting ketika gue bisa ngebahagiain orang gue akan ikut bahagia secara tersendiri, secara tanpa sadar. Makanya itu gue berpikir kalau seandainya kita ada untuk orang itu, kalau kita bisa ada untuk orang itu, kenapa kita nggak peduli gitu kan? Kayak yang lo bilang tadi, ngefek kan keberadaan orang itu, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, walaupun dia diem, dia ada di samping lu udah bahagia, lu udah akan jauh lebih tenang kan, gitu loh. Gue pengen ngasih sudut pandang di mana kita yang bukan jadi yang sedihnya, jadi orang yang nemeninnya. Kalau yang ini dia nggak nemenin, dia lebih milih untuk ngamatin, diem dan ngamatin. Kenapa sih orang bisa cuma ngamatin doang? Padahal dia tahu. Kenapa sih? Apa dia juga bisa dikategoriin orang yang nggak peduli? Kalau menurut gue ada yang nggak. Kenapa? Karena mungkin setiap manusia itu punya sisi egoisnya, Pak. Setiap manusia itu punya sisi egoisnya. Bahkan dalam satu hari itu ya, ketika dia ngelakuin sesuatu itu pasti ada egoisnya. Ada egoisnya. Jadi kalau untuk dia yang sebenarnya tahu kok kalau si itu lagi nggak baik-baik aja. Gue ngeliat secara jelas, gue udah yakin, udah pasti gitu. Tapi kenapa sih gue nggak mau ngomong, bahkan sekedar nemenin aja gue nggak. Mungkin karena ya itu ada campur-campur egoisnya. Karena dia pernah mikir gini, gue juga dulu mau sejatuh-jatuhnya sampai gue mau kayak mana juga nggak ada tahu yang ini. Iya kan, kayak nggak ada, sumpah. Anak ayam aja nggak dateng nyamperin gue. Sekedar cuman cuit bunyinya. Di samping gue kagak ada, apalagi manusia. Kayak pasti, itu pasti, Pak. Karena gue pernah, jujur gue pernah. Kayak iya, saya tuh nggak ada kok waktu sibuk hari ini. Saya bisa nemenin dia. Tapi enggak, anak ayam aja nggak datang nyamperin gue waktu gue kayak mana gitu kan. Kayak ya udah, dia bisa kok, buktinya gue bisa jalanin sendiri walaupun anak ayam aja nggak datang nyamperin gue. Pasti dia juga bisa. Gue nggak perlu lah datang. Ini masalah. Dan akhirnya iya, itu egois. Akhirnya apa? Enggak kan? Dia nggak datang untuk nemenin itu gitu. Karena dia yakin udah, gue tahu lo bakal bisa jalanin itu kok, gue aja bisa gitu kan. Itu. Terus yang kedua, ada satu lagi. Oke, lanjut. Mungkin dia pernah sebaik itu nemenin orang segala macam, jenis orang ditemenin. Pas dia tahu kalau orang itu baik-baik ini. Tapi apa? Berapa kali dia nyoba untuk selalu ada buat orang lain tuh nggak pernah ngargain adanya. Kayak misal nih, dia nemenin si ini. Nah, si ini nih bilang, apaan sih lo so peduli banget? Apa nggak bisa? Apa nggak trauma yang nemenin? Orang lo niatnya baik? Apa nggak dia bakal mikir, setiap orang tuh punya traumanya masing-masing. Kalau gue pribadi, gue adalah orang yang trauma buat sampai penolakan. Sekali lo nolak gue nggak akan, sumpah ya, pasti langsung gue tanamin dalam hati gue nggak akan pernah minta apapun lagi ya dari lo gitu. Oh, berarti sebenarnya ketika lo nelpon gue bisa nolak dong ya, biarin lo udah lupakan Nova gitu. Lupakan Nova gitu kan. Lupakan Nova. Itu tuh bukan, dan gue yakin bukan gue doang yang punya sifat kayak gitu. Iya, oke. Lu tahu kenapa gue tadi mau ketawa ngakak mut ya? Waktu lu nyampein poin pertama ketika kita ada sisi egois. Iya, gue akuin manusia punya sisi egois. Kalau lu nggak punya egoisme sendiri, kalau lu nggak ada egoisme di dalam diri lu, ya lu bukan manusia namanya gitu kan. Yes, terlalu sempurna nggak mungkin. Tapi masalahnya ketika lu bilang
gue mau nyamperin dia, tapi emang kemana dia selama ini ketika gue lagi butuh dia gitu. Gue ketawa, kenapa lu tahu kenapa gue ketawa gitu? Karena kayak mood gue tuh udah kayak makanan gue sehari-hari gitu, kayak gue selalu gue selalu apa ya, kayak gue nunggu orang datang untuk menceritakan masalahnya gitu. Tapi ketika gue butuh gitu, kayak kemana mereka gitu. Cuma gue berpikirnya satu lagi, ketika gue pengen balas dendam. Gue punya dendam dong pasti. Yes. Lu kemana waktu gue butuh lu gitu. Pernah gue pengen balas dendam. Tapi gue berpikir lagi, sakitnya ketika kita down, hancur, galau, sedih, sakitnya itu semua akan berlipat ganda ketika gue ada di posisi sendirian. Dan gue berpikir, oh iya, mungkin dia akan ngerasain sakit yang berlipat ganda ketika dia sendirian. Gue tahu sakitnya dan gue nggak mau orang ngerasain sakit itu juga lebih banyak dari gue. Cukup gue pemegang rekornya gitu loh. Gue rajanya gitu loh. Udah cukup gue aja gitu. Jadi gue ya tetap aja, gue tetap nyamperin, ataupun gue tetap tanya, atau gue setidaknya ngajakin yuk jalan yuk, atau gue hanya sekedar chat basa-basi, tapi basa-basi itu yang bisa membantu mereka gitu kan. Terus yang kedua tadi lu bilang apa ya, gue lupa. Apa yang lu sampein kedua tadi? Gue ini banyak pikiran pas sebenarnya. Iya, lu lupa juga kan? Nanya. Lu lupa juga, gue juga lupa. Apakah kita bisa putar ulang video ini? Nggak bisa. Oke, lupakan. Oke, lupakan soal itu ya, soal pertanyaan itu. Mungkin teman-teman nanti bisa, yang nonton bisa bantu untuk cari solusinya atau ngasih pendapatnya, bisa tulis di komen. Terus juga yang kedua nih, gue kan bilang ya sama lu ada beberapa pertanyaan yang bagian gue tanyain. Yang kedua, tadi soal kenapa, soal pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat tanya yang sebenarnya bisa nyelamatin nyawa seseorang, nyelamatin kegalauan, kesakitan, ataupun kekecewaan seseorang gitu. Ini yang kedua. Yang kedua, ini relate sih ya. Iya relate banget sebenarnya, pertanyaan gue juga semuanya relate gitu. Yang kedua nih, kenapa sih Mut harga mendengar itu sangat mahal gitu? Kenapa gue harus bayar mahal untuk mendengarkan lu, kenapa gue harus bayar mahal untuk lu mendengarkan gue? Gue harus ngajak lu jalan mungkin, ayo gue traktir jalan. Hanya cuma karena gue pengen ketemu lu dan gue pengen cerita sama lu, gue secara tidak langsung gue membeli waktu yang lu punya gitu kan. Itu sebenarnya salah gitu. Tapi ya itu faktanya gitu kan. Kenapa harga mendengar itu sangat mahal sekarang di bumi, di muka bumi ini? Makanya gue pengen pindah ke Mars, Mut. Kemarin tuh ada kabar tuh, pesawat yang mau ke Mars itu lagi dipersiapkan tuh. Cuma bayarannya mahal, Mut. Cuma ada satu cewek yang akan pergi ke Mars, dan gue kayak, oke, gue akan nyusul lu gitu. Kayak oke. Gimana, Mut? Kenapa gue nggak tertarik ya untuk pindah-pindah ke planet lain? Gue tertarik banget sih untuk ke Mars tuh. Kayak di bumi ini gue udah penat. Apa yang gue cari di bumi ini gue nggak tahu. Jadi kayak oke, kita pindah aja lah, Pak gitu. Cuma karena gue lagi ngumpulin duit lewat doa. Gue mau ngebegal takut masuk penjara. Gue mau babi ngepet juga dosa gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, tunggu masanya aja kamu punya duit gitu. Oke, balik lagi kita ke poin kedua tadi. Kenapa sih, Mut? Ayo, Mut. Kenapa, Mut? Kenapa? Harga mendengar itu mah, kalau dari pengalaman gue tuh jujur ya, gue tuh nggak termasuk pendengar yang baik. Karena lo tahu ya, mulut gue tuh nggak bisa diem. Jadi tuh gue tuh setiap kata yang lo ucapin tuh gue pengen ayo nanggepin. Jadi orang tuh belum selesai gue udah kayak banyak tuh omongan gue. Lebih ngalahin dari yang cerita, ya kan? Iya, paham gue. Lu 1-2 sih sama kayak Bahari gitu.
Cuma lu masih nyambung-nyambung dikit. Kalau Bahari mah menyimpang banyak gitu kan. Bah, lo digibahin, bah. Astagfirullahaladzim. Mungkin ya, kenapa sih lo tuh kayaknya kalau cuman tuh nyuruh orang dengerin kita tuh kayaknya rumit banget kayak ngurusin akte tanah, ya kan? Kayak harus ngajak ke sono, harus nanya lo lagi sibuk nggak, lo ada waktu nggak, kapan lo luang, kapan lo libur, kapan lo mana, kapan lo kemin, ya kan? Boleh lihat planning lo selama 1 minggu nggak, ada nggak 1 jam untuk gue, ya kan? Kayak kayaknya tuh rumit banget gitu, cuma untuk nyuruh orang dengerin gue sih gitu. Iya sih, itu tuh sebenarnya bagus. Kenapa kita harus tahu, kamu lagi sibuk nggak? Kamu lagi ada waktu nggak? Kamu kira-kira kamu lagi luang nggak? Senggang nggak sebenarnya? Itu tuh apa ya? Salah satu etika sih menurut gue. Iya, Etika saat itu kita, sopan sebenarnya. iya, iya, Itu salah satu, etika, iya benar, etika untuk kita. iya, Iya, kita nggak iya, mungkin tiba-tiba nyelonong, telepon, yes, nyelonong. Lu aja kalau yes, menelpon gua atau gua menelpon lu kan tanya dulu gitu kan. Pak, teleponan yes. baru kan gua telepon gitu. Jadi itu kayak, ya itu gue setuju kalau itu etika. Cuman kayak kadang-kadang yang targetnya ya, saya jawab kayaknya nggak bisa deh saat ini gitu. Dan nggak dikasih kejelasan kenapa nggak bisanya gitu. Padahal kan kita nanya, kamu sibuk nggak? Sibuk. Mungkin ya, emang sih saat orang sibuk ya nggak mungkin lah dia bakal satu paragraf ngejelasin kenapa dia nggak bisa dengerin lo saat itu. Mungkin, tapi nggak susah juga sih saat dia bilang, mungkin lain kali ya. Nggak bisa dan lain kali itu beda penerimaannya, Pak. Kalau gue ya. Kalau gue nggak bisa itu penolakan mentah, menurut gue. Jadi gue kayak, duh, nggak bisa nih gitu. Tapi kalau lain kali itu tuh sebenarnya harapan kecil. Cuman si yang dikasih harapan kecil ini, dia tuh nggak apa ya, Pak? Kayak nggak bertumpuk pada lain kalinya tuh besok, Senin, Selasa, Rabu, enggak. Dia cuma butuh lo cuma ngomong kayak, kayaknya lain kali ya, it's okay, selesai. Dia nggak akan mikir yang lain kalau menurut gue. Karena gue juga digituin gitu kayak, lain kali ya karena saya lagi, lo tinggal bilang aja deh, karena saya lagi ada acara gitu misal. Itu tuh singkat tahu, tapi itu bermakna untuk orang lain. Dibanding lo ngomong, nggak bisa, saya sibuk, saya pusing gitu. Beda penerimaannya. Itu kenapa salah satu yang nyebabin kayaknya mau ngedenger apa ya, mau didengar aja tuh kayaknya mahal banget. Mana yang pertama susah nyari orangnya, mana yang kedua udah temu orang yang gak ada waktunya, iya kan? Mana timbang ketemu orang yang ketemu waktunya udah basi bahasannya. Itu menurut gue kayak kenapa kita nganggep harga mendengar itu sangat mahal karena dia susah kan? Karena saat lo misal lo punya makanan ya, makanannya tuh kayak susah banget gitu didapetin susah, ditemuin susah, digimanain susah, pasti dia akan lebih mahal dari yang lo temuin tiap hari lah di mana aja, ya kan? Itu sih menurut gue. Jadi kayak ya namanya juga hidup ya. Mau nyewa robot juga nggak sesama manusia, mau ngomong sendiri juga takut gila, mau Iya. ngomong sama sumpah ya, gue tuh Kayak serba salah nggak sih hidup itu? Hidup kita tuh yes, serba salah. Kita ngomong sendiri dikira gila. Kita mau yes, ngomong sama orang tapi orangnya nggak ada. Kita mau ngomong sama binatang kan binatang nggak ngerti bahasa kita. Kita mau ngomong sama pohon ntar disangka sakit jiwa gitu kan. Bukannya didengerin ntar malah dimasukin rumah sakit jiwa kan nah, repot itu kan. makanya gue tuh dapat kayak info gitu. Gue tuh kalau buka sosmed ya, selain menghibur diri, gue juga tuh Selain mengamati orang lain gitu. mengamati orang lain dan akhirnya Iya. menciptakan kegalauan di dalam diri sendiri ya. No, bukan. Jadi tuh gue banyak ketemu konten tentang dia sharing sama orang lain, kayak mana caranya nemuin psikolog yang gratis. Ini nih. Gue kayak sampai kayak, hah, Gue mau tuh gitu kan. banyak banget.
Enggak, no. Oh, Kayak enggak ya. gue tuh masih ini ya. Gue tuh hanya berteman dengan suatu dah skip. Nah, gue kayak ngerasa gila nih, banyak banget yang nanya gimana caranya masuk psikolog gratis. Ratusan ribu. Gue kayak gila nih orang. Emang semua orang butuh tempat cerita? Itu. Gila. Gila Dan nih orang, banyak banget ratusan ribu nyari psikolog gratis. Emang lo mesti emang lo dia nggak ada ya tempat. No, gue tahu nggak ada. Makanya dia sampai nyari psikolog gratis gitu kan. Ya ampun, banyak banget ya yang butuh pertolongan sebenarnya. makanya gue dulu ya lu tahu sendiri lah, mungkin teman-teman Yes, kita juga lo juga teman-teman tahu. Lo juga tahu. gue juga pengen jadi psikolog gitu kan, bukan karena gue pengen jadi HRD ataupun apa, bukan, karena gue mau jadi pendengar yang baik, gue pengen jadi pembicara yang baik, gue pengen jadi pemberi solusi yang baik. Kalau saat ini kan gue cuma bisa mencari ngasih solusi ke teman-teman gue yang cerita ke gue, ya hanya lewat pengetahuan yang gue dapat dari baca buku ataupun nonton film, dengerin lagu gitu kan, ataupun kisah hidup gue sendiri. Gue bisa kasih solusi hanya sebatas itu. Tapi kan kalau psikologi, kita memang belajar psikologi, mungkin banyak hal yang bisa kita sampaikan yang mungkin akan lebih membantu mereka gitu kan. Makanya gue bilang sebenarnya masing-masing kita adalah psikolog, masing-masing kita adalah psikiater bagi orang lain. Hanya aja kita ya standarnya gitu loh, kayak ya kita hanya abal-abalnya. Kalau lu mau ngedengerin temen lu cerita, lu mau ngedengerin orang-orang di sekitar lu cerita, lu mau setidaknya mendengarkan aja. Lu nggak perlu ngasih solusi, setidaknya mendengarkan aja. Mungkin nggak akan sebanyak itu orang-orang yang mencari psikolog gratis gitu kan. Mungkin nggak sebanyak itu orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan psikis mereka, pikiran mereka. Itu kan karena mereka stres, mereka ya nggak baik lah, dalam keadaan nggak baik gitu kan. Karena kadang orang ngelihat, oh nih orang sehat nih, padahal sebenarnya yang paling membahayakan kita adalah mental kita gitu kan. Kita sakit apa aja, mental kita ya dia bakal lebih itu kan, lebih baik gitu. Kalau seandainya sakit kita akan jauh lebih baik kalau seandainya mental kita sehat gitu kan. Itu yang gue kadang berpikir kayak gitu. Makanya gue tanya kan, sebenarnya kita udah bahas tadi sore, gue cuma pengen teman-teman kita denger juga soal hal itu. Sebenarnya nggak ada ruginya kok lu sebenarnya lu sambil ngerjain tugas, sambil dengerin temen lu curhat, ataupun lu sambil ngapain aja, lu bisa dengerin temen lu gitu. Intinya satu, niat lu di mana ketika mereka butuh lu dengerin mereka gitu. Kalau lu punya niat untuk ngedengerin, ya insya Allah lu pasti bisa ngedengerin mereka. Meskipun lu nggak bisa ngasih solusi itu kan, gitu. Dan itu akan sangat bermanfaat mereka. Mereka nggak akan cari psikolog gratis, nggak akan sampai puluhan ribu tuh peserta pencari psikolog gratis kan, gitu maksud gua. Ini kenapa sih kamera gue? Kayaknya dia emosi deh ngeliat muka gue. Iya, kayaknya dia udah bosan deh. Nah, dari tadi mati bentar, cuma bentar-bentar aja. Semoga nggak selamanya sih. Enggak, iya. Soalnya kalau gue kayak gini dia mati, kalau gue, nih tuh. Iya, Kayaknya dia gak usah nggak suka ulangin. muka gue. Dia nggak suka di dekat-dekat, bukan muhrim katanya. Semakin lo dekat kan, bukan muhrim gitu. Gue tuh juga yang lo bilang tadi, gue tuh sering banget Pak. Jadi kalau sebenarnya dulu zaman SMA, gue tuh sering, kenapa sih Lu nih? jangan deket-deket kan, udah gue bilang kamera lu belum bukan muhrim anjir. Gue tuh dulu ya, gue sering banget dengar kayak gini. Mood, ya nggak rame sih sebenarnya, kayak cuman gue tuh kan orangnya sono sini oke. Jadi gue bisa pulang hari Selasa sama ini, hari Senin sama ini gitu kan. Jadi gue pernah beberapa kali, ini beda orang, gue pernah beberapa kali pulang bareng teman-teman gue lah istilahnya. Dia ngomong gini, Mut,
dia nyeritain kalau temennya itu cerita sama dia. Tapi dia nggak ngomong kok, dia cerita apa nggak, dia cuma ngomong gini, Mut, si ini cerita sama saya gitu kan. Saya itu jujur ya, Mut, saya tuh nggak suka tahu jadi tempat cerita. Gue pernah gue dapet. Saya tuh bingung nanggepinnya apa. Saya takut tanggapan saya itu tuh maksudnya tuh intinya dia ngomong kalau dia tuh takut Bapak kalau tanggapan solusi dia tuh nggak memberikan solusi gitu, nggak solutif lah istilahnya. Makanya makanya saya nggak suka jadi tempat cerita kata dia kayak gitu. Ya gimana ya, bukannya saya ini kata dia kayak gitu kan, bukannya saya kayak mana, tapi emang saya nggak tahu caranya ngasih solusi gitu. Itu waktu itu gue nggak terlalu nanggepin karena gue belum sadar kalau gue tuh cuma butuh cerita doang. Gue nggak butuh lo kasih solusi apa. Bukan gak butuh ya, kayak gue nggak minta lo kasih solusi apa gitu. Makanya setiap gue mau cerita ke orang, gue pasti bilang gini, kalau kamu mikir, kamu nggak usah deh mikir kamu bakal kasih solusi karena saya nggak minta solusi itu gitu. Saya cuma pengen dengarkan. Iya, gue pengen lo dengerin gue ngomong, udah selesai, makasih banyak. Atas Terus waktunya gue gitu kayak, kan. yes, gue kayak mikir, ternyata ada ya beberapa orang yang gak suka dicurhatin. Ya karena mereka berpikir mereka harus memberikan solusi ketika mereka Yes, dicurhatin. Gitu. makanya. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa nggak semua orang yang curhat butuh solusi. Kadang malah kebanyakan orang curhat itu karena cuma pengen didengerin. Cuma pengen bagi perasaan mereka. Ketika mereka bagi, baru tuh. Tapi kalau mereka, pasti kalau orang mau cari solusi, mereka akan mengawali kalimat mereka, Fah, mau minta pendapat kamu dong. Yes. Nah itu Makanya baru kita ngerasa sedikit was-was untuk kalimat-kalimat kita yang akan kita keluarkan kan. Makanya, Cuma kalau mereka cuma mau bilang, yes. Fah, saya mau cerita dong, ya udah silakan cerita gitu. Tandanya mereka Yes. memang cuma pengen didengarkan gitu. Cuma nggak banyak orang Makanya yang sadarkan itu. Gue ketemu kok beberapa orang itu di mana dia nggak suka jadi tempat cerita. Makanya dia, dan ada juga yang trauma untuk cerita. Karena ada dua hal lucu di sini. Gue pernah ketemu orang yang nggak pengen jadi tempat cerita karena nggak bisa ngasih solusi dari cerita. Ada satu orang yang nggak mau cerita ke orang lain karena dia tahu orang itu nggak akan ngasih solusi karena cuma ngomong, saya tuh malas mau cerita kalau cuma diomongin sabar ya. Kayak, it's okay. Itu adalah kepribadian orang masing-masing, di mana dia pengen, kalau yang satu dia pengen banget dikasih solusi karena mungkin dia nggak tahu solusinya apa. Tapi ada juga yang kayak, gue takut banget kalau ada orang yang cerita sama gue karena gue nggak bisa ngasih solusi. Kayak gue nggak bisa menyalahkan karena memang ya itu beda kepala beda pikiran kan. Jadi kayak it's okay, ternyata setiap orang tuh berbeda gitu. Jadi tergantung kita taunya aja kalau yang ini nggak suka jadi tempat cerita karena dia nggak akan ngasih solusi. Kalau yang ini nggak suka nyerita karena dia tahu dia nggak akan dapat solusi. Nah ini fungsinya kita diskusi. Gue kan jadi tahu juga ya ada karakter sebenarnya kita. Sebenarnya itu tuh terbuka loh, maksudnya kita bisa berpikir ke situ, cuma kita nggak pernah fokus ke situ kan, ke hal-hal itu. Ada orang yang nggak bisa ngasih solusi. Enggak, tadi lo bilang lo pelupa gitu, kayak awal video ini lo bilang lo tuh pelupa banget lo gitu kan. Sekarang lo jadi pengingat yang baik ya. Pengingat yang baik ya. Sungguh luar biasa, sungguh. Emang dia luar biasa gue. Ya gue emang gue nggak kaget lagi kok Mut kalau lu bisa merubah argumen lu dalam beberapa menit gitu. Jangan ke arah sana, jangan ke arah sana. Ayo kita skip. Kita lupakan soal itu. Ampun suhu. Karena karena kalau ya no. Jangan. Nah, nanti kebablasan ya. Oke. Kemudian seneng sih gue jadi kayak bisa tahu juga gitu ada beberapa orang yang ternyata kayak gitu. Cuma lagi-lagi balik lagi sih kesadaran kita, balik lagi ke apa ya,
diri kita. Ya gue tahu nggak semua orang peduli, nggak semua orang yang punya empati besar. Tapi alangkah baiknya kalau kita mulai sekarang mencoba untuk peduli sama sekitar kita, mencoba untuk memahami sekitar kita. Karena lu minta dipahamin, kalau lu nggak mahamin, lu nggak akan dapat pemahaman itu kan, gitu. Kayak gue memahami lu, gitu. Tapi lu nggak memahami gue, sama aja bohong kan. Kayak iya, ini bukan hal yang baik gitu kan. Jadi sebenarnya emang ya sebaiknya kita cobalah lebih peduli, lebih respect sama orang-orang, karena sekarang tuh bener-bener orang yang udah sibuk sama diri mereka masing-masing, orang yang sibuk sama cita-cita mereka. Itu bukan suatu kesalahan ya, sebenarnya itu adalah ambisi mereka, yaitu hak mereka, dan kita seharusnya mendukung akan itu. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup berdampingan. Lu nggak akan bisa hidup tanpa seseorang, dan seseorang nggak akan hidup tanpa lu, gitu. Ada timbal balik itu, ada gitu, ada hubungan korelasi antara itu, ada gitu. Gua eh, gue bisa gue nggak apa ya, sebenarnya ketika ada orang yang bilang gue bisa hidup sendiri, no, lu salah. Lu nggak akan bisa gitu, sampai kapanpun lu nggak akan bisa gitu. Karena apa? Karena ya lu emang butuh berhubungan sama orang lain. Lu nggak mungkin kan, mulut lu yang ngomong, telinga lu yang denger, nggak mungkin gitu kan. Terus otak lu dibagi dua, satu untuk berpikir soal omongan lu, satu berpikir untuk cari jawabannya, kan nggak mungkin gitu kan. Ya, sulit gitu. Jadi itu lagi-lagi, kalau sebenarnya kita hidup memang berdampingan, jadi cobalah untuk peduli sama orang-orang sekitar kita, cobalah untuk ngertiin lah mereka gitu. Meskipun nggak sepenuhnya, kita nggak minta sepenuhnya kok. Gue ngomong kayak gini kenapa ya? Karena ya emang gue ada di posisi itu gitu. Gue ada di posisi dimana gue butuh orang-orang, dan orang-orang membutuhkan gue. Kita saling kerja sama aja gitu loh. Jadi cobalah gitu. Gue tiba-tiba punya ide, gimana kalau gue buka jasa curhat gitu. Lu sependapat? Kalau buka jasa curhat ya, terus nggak ditanggung BPJS, nggak gratis, gue bangkrut dong. Enggak gratis paling paling satu orang yang curhat itu beliin kuota berapa giga gitu kan, kayak ya mengganti. Kalau nggak gratis aja. Oke, gue tetapkan di video ini bahwa gue membuka jasa curhat. Gue tuh udah ngomong sama teman-teman gue udah ngomong, gimana kalau gue buka jasa curhat aja, curhat apa aja lah, pokoknya lu mau curhat apa aja, chat gue aja. Gue sempet ngomong itu sama Bahri kalau nggak salah, sama Bahri atau sama siapa ya, sama Widya kali ya, sampai gue ngomong sebarin nomor gue ke teman-teman lu yang pengen curhat gitu. Gue juga mau buka jasa nemenin gue nugas, kecuali kalau gue lagi nugas diskusi materi. Nah, gue kan selalu nemenin lu ya. Gue kayak oh berarti gue bisa nih gitu. Ya nggak sih? Silakan daftar setiap hari ya. Okay. Dikarenakan saya yakin tidak akan ada yang mendaftar kecuali Anda. Oke. Dengan berbagai alasan. Jadi benar-benar yang gue teman-teman yang nonton ini, Mutiara jadi saksi bahwa gue buka jasa curhat. Cari nomor gue dimanapun lu bisa dapetin, cari aja. Please jangan ada yang daftar karena cuma gue yang akan daftar. Gue banyak masalah hidup. Jadi gak usah daftar ya. Jadi masalah hidup gue tuh kan di bawah sini ya. Terus lu datang numpuk. Terus masalah hidup gue nih ketutup sampai gue mau cari masalah hidup gue yang mana ya, yang masalah hidup gue gitu. Ya, bagus dong. Menghilangkan masalah hidup gue. Berarti kan masalah hidup gue itu positif ya kan? Positif bikin gila, positif bikin pusing, ya kan? Banyak. Untung gue kenal sama lu semester terakhir ya.
dua semester terakhir ya. Kalau gue kenal lu dari semester awal tuh, dari kelas 10 tuh, kayaknya gue udah masuk rumah sakit jiwa nih kayaknya. Kenapa ya teman-teman lu bertahan gitu? Atau mereka nggak pernah lu curhatin sama kayak yang lu curhatin ke gue gitu? Gue nanya di video ini, lo bahagia nggak jadi temen gue? Gue yakin semuanya bakal jawab tidak. Jangan deh, parah banget lo. Udah berapa tahun sama gue lo jawab enggak, parah lo. Dah, jangan chat gue lagi. Awas ya lo. Gue bahagia komun. Karena apa? Karena kayak apa ya? Sebenarnya semakin gue banyak teman, semakin bahagia gue gitu. Karena semakin banyak yang curhat ke gue gitu. Gue butuh lu curhat ke gue, karena kalau lu nggak curhat ke gue, notifikasi di HP gue nggak akan bunyi, Mut. Lu paham kan soal itu kan? Lu ngerti lah kan? Ngerti. Astagfirullahaladzim. Mohon kepada suhu, dikarenakan ini sudah agak melenceng ke arah zona merah ya. Dimohon untuk kembali ke zona ungu. Oke, zona ungu. Kebalik. Kan zonanya harusnya zona merah. Kalau suka-suka saya kenapa Anda ngatur sih Anda? Ya, sebenarnya moderatornya di sini saya ya. Ini acara saya loh. Ini channel YouTube saya ini. Hey. Loh, tapi kan di mana-mana emang saya yang mau. Oke. Cuman. Oke, kita lupakan 2 pertanyaan udah kejawab ya. Maksudnya udah bisa kita diskusiin. Yang pertama, kenapa beberapa kalimat pertanyaan itu susah banget diungkapin, dan lu bisa jawab, kita bisa diskusi bahwa kalimat-kalimat itu bisa, atau bukan hanya kalimat itu sih, kehadiran seseorang juga bisa bergantung ke, bisa apa ya, berimbas ke perasaan orang lain, kegalauan, kekacauan yang ada di dalam hidup seseorang gitu. Itu bisa berimbas ke situ, bisa berdampak baik di situ. Dan kedua, kenapa sih harga mendengar itu mahal ya? Ya emang mahal gitu. Pada saat ini orang sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk berprestasi, sibuk mencapai tujuan mereka gitu kan. Sampai mereka kadang-kadang mengesampingkan orang-orang di sekitar mereka untuk cerita gitu. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa lah itu. Selagi mereka bahagia, kita seharusnya ikut bahagia gitu. Itu keputusan hidup. Itu keputusan hidup, iya benar. Terus yang ketiga, apatisme. Dari kedua pertanyaan yang gue tanya ke lu, otomatis bisa kita simpulkan bahwa itu semua selaras sama sikap apatisme manusia kan. Semakin lama manusia semakin apatis gitu, kayak nggak peduli gitu kan, mulai nggak peduli gitu sama lingkungan sekitar, mereka bodoh amat gitu. Yang penting cita-cita mereka tercapai, yang penting uang mereka banyak, yang penting mereka bahagia tanpa mereka mempedulikan lingkungan sekitar gitu. Tapi sebenarnya nggak semua orang, gue tekenin di sini nggak semua orang, cuma sekarang tuh kayak sudah mayoritas kayak gitu kan. Meskipun banyak juga kok yang peduli gitu, banyak juga yang mereka selalu ada untuk teman mereka, untuk keluarga mereka selalu punya waktu untuk mendengarkan ketika seseorang mau cerita gitu. Itu ada banyak, cuma yang kita bahas di sini kan orang-orang yang nggak peduli gitu kan. Sebenarnya kayak ini nih, kayak kan orang, kita bisa ngambil dari dua sudut. Lain kali kita bahas lah orang-orang yang peduli itu juga nggak ada masalah gitu kan. Dan gue mau nanya apa lagi? Lu dulu nanya apa kayak gitu? Gue butuh pertanyaan nih. Lo tahu kan ya, otak gue hari ini tuh lagi keserimpet. Jadi gue belum kayaknya. Ntar ya. Next. Oke. Ini lo tanya tanggapan gue aja deh. Kayaknya gue banyak mikir hari ini. Gue kayaknya apa aja sih yang tadi kita itu? Tadi itu sebenarnya kita udah briefing ya sebenarnya. Cuma kayak gue juga lupa apa yang kita briefingin tadi gitu. Karena gue sambil 2 jam loh itu. tadi. Sebenarnya 2 jam loh kita briefing itu. Yang sebelum maghrib itu loh, 2 jam loh kita briefing itu, kayak nggak dapet apa-apa kayaknya gitu. Malah bahas masalah Atta Halilintar gitu kan. Ngapain? Hey. Tapi ya menurut gue itu sih yang seru.
itu seru sih karena kan obrolan tuh malah ngobrol itu kan perlu ya menurut gue pernah mutusin untuk kayak nggak perlu Andrit ngobrol sama orang lain Lu bego. dan itu Salahnya. yes itu bener-bener sih gila lo ya lo hampir gila Andrit Lu akan gila kalau lu nggak ngobrol sama orang lain kali. lo Lu hebat ngobrol sama oke diri sendiri. Kayak gue gua baru ngobrol sama seminggu kaca bener-bener gitu. kayak Hello gitu. Segila lu kayak gua, gila. gue seminggu bener-bener sih kayak gue harus ngobrol nih sama siapapun yang bisa gue temuin. Sumpah ya, Gua korbannya gitu. Dari situ sih kalau menurut gue obrolan tuh nggak perlu yang berat-berat juga Ya, sih kayak karena bahas sebenarnya keuangan negara jam 2 pagi nggak kayak perlu nggak atau bahas perlu cuman korupsi kayak yang berapa miliar gitu kan, atau ya isu-isu tentang apa namanya Kemendikbud yang mau digeser gitu kan, atau reshuffle menteri, atau apa namanya banjir bandang di NTT itu kayaknya terlalu berat. konspirasi corona lah Nah, atau konspirasi aneh orang corona, terus itu ada tuh memberatkan kemarin lo tuh gue baca berita konspirasi Amerika Serikat tentang apa namanya tsunami Aceh. Sebenarnya itu kayak percobaan mereka untuk nuklir atau apa gitu. Gue baca berita itu konspirasi. Gue kayak kenapa hidup sekarang cuma konspirasi gitu? Apakah hidup gue juga konspirasi? Siapa yang mengkonspirasikan hidup gue gitu kan? Terus apa namanya itu juga nih. Terus gue baca berita tuh apakah film Upin Ipin itu hanya bayangan neneknya aja yang kangen sama dua cucunya gitu. Sebenarnya Upin Ipin itu udah meninggal gitu. Kan itu kayak ya emang kenapa sih kalau Upin Ipin masih hidup atau udah meninggal? Yang penting ada filmnya gitu kan. Gue udah oke. Kita nggak terlalu berat hidup gue serius terlalu berat hidup gue kita nggak perlu bahas itu kan ya, kita nggak perlu bahas yang berat-berat gitu, kita bahas yang ringan-ringan aja. Maksudnya ketika kita ngobrol jangan dikasih batasan gitu loh, jangan gue petakin nih mood kita masuk ke dalam kotak ini, kita ngobrol tentang kotak ini, jangan gitu. Sakit kepala lu gitu, jadi gue bebasin mau ngobrol apa aja gitu. Gue tuh emang kalau ngobrol tuh ya pasti kayak melipir kemana aja tahu-tahu udah nyampe ke Desa Sabian kayak apa ya banyak banyak kisah-kisah HP kayak tadi sore kita lagi briefing kan, awalnya mau briefing tuh kan, mood yuk ngonten yuk gitu, terus tiba-tiba malah bahas Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, sama pakar apa namanya pengamat sosiologi gitu kan, kayak ngapain kita bahas itu gitu. Tapi enggak itu tuh selingan tahu nggak iya apa-apa jadi oke. Karena kita sudah masuk ke dalam hal itu, gue tanya nih mood, nggak usah lah bahas-bahas masalah mereka gitu kan, tapi kita lihat apa ya yang ada di dekat kita aja deh, yang dekat kita. Gue agak nggak enak perasaan. Enggak enak kok perasaan lo, enak tenang. Jadi kenapa sih Mut, ini sebenarnya juga sikap manusia ya, sikap seseorang gitu. Kenapa sih ketika kita bisa berempati, bisa bersimpati ke orang yang miskin, orang yang nggak punya, orang yang sedang dalam musibah gitu, kita punya empati, kita punya rasa kasihan, dan kita ikut merasakan gitu kesedihan itu. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya banyak uang, contoh nih Raffi Ahmad gitu, ataupun orang-orang yang Bill Gates atau siapapun itu, yang sukses lebih dari kita, kenapa kita nggak ikut bahagia atas pencapaian mereka, kita nggak ikut bangga atas kesuksesan mereka, tapi kita malah mencari-cari kesalahan terkecil yang mereka lakukan gitu. Gue ini kan ke udah gue bilang ke orang yang kelas menengah ke bawah, mereka menaruh simpati, mereka melihat sesuatu yang apa namanya justru kebalikan gitu loh. Kalau
yang ke atas, mereka ngelihat kesalahan terkecil apapun, mereka komen, mereka hate, mereka hujat habis-habisan. Tapi ketika mereka ngelihat orang yang kelas menengah ke bawah gitu, kayak kita ini, mereka hanya melihat sebuah bakat dari kita yang harus kita perjuangkan gitu. Yang harus kita perjuangkan mati-matian. Ketika mereka melihat bakat itu yang mereka banggakan dari kita gitu. Itu kayak kebalikannya, malah yang ke atas itu di hate. Sebenarnya banyak juga sih yang memuji-muji, yang senang, yang bangga sama mereka, tapi kayak mayoritas dari kita kayak kenapa sih kalian tuh nggak gini nggak gitu, padahal kan apakah itu hanya sinisme dari seseorang? Lu iri kah? Iri bilang bos, jangan ngehujat gitu loh kan. Gimana Mutiara Nabila? Gue sebelum masuk ke situ nggak usah lah ya, yang bukan nggak usah, kayak sebelum gue masuk ke antara kelas menengah atau ke atas, gue tuh kan udah bilang ya, gue tuh seneng banget baca putus. Jadi gue inget gini, dia boleh kok dapetin apa yang dia mau, asal jangan lebih dari gue. Ngerti nggak? Gue seneng gue seneng kok dia dapet sebuah pencapaian, asal jangan lebih dari gue. Tandanya Karena dia iri dong. Karena rasa senang itu bakal berubah, katanya. Yeah. Menurut gue itu hal yang sering ditemuin sama manusia. Wajarkah? Tergantung ya. Karena gue nggak munafik ya. Gue pernah. Jadi tuh kita gue tuh juga namanya pernah, juga gue sering. Yes. Kita tuh bocil ya. Jadi kita tuh kayak masih pemikirannya tuh ya, kita nih bocil tau sebenarnya. Kayak pemikirannya tuh masih kayak lo nggak usah jauh-jauh pas bagi rapot aja lo pasti bakal ketawa, ya kan? Pas lagi rapot, lo lihat tuh nih ya, perasaan kemarin dia nyontek tuh, dia tuh tidur, enggak kok saya belajar mati-matian sampai subuh, sampai mata saya keluar sebelah, tapi kok dia ya yang ranking 1 gitu. Itu lu ya? Lu yang kok saya ranking 2? Ya, no. Yes, iya dah ya. Oke, iyain lah. Kok dia sih ranking 1, saya ranking 2? Kok kayak gitu sih? Dan lo mencoba, dan di saat itu lo cuma punya 2 pilihan. Yang pertama lo bakal ikut senang, yang kedua lo akan iri dan mencari pembelaan. Dan banyak lo pasti dari bakal kita. Yes, dan kita bakal milih yang kedua. Karena apa? Karena ada ego, ada ego. Ya, daya saing kita lah intinya kan. Yes, kayak lo pasti bakal denger dari yang tersaing ini, lo pasti bakal denger ada 2, pembelaan sama iri sebenarnya. Gini, nggak apa-apa lah, saya ranking 2, cuman beda 1 huruf. Cuma beda 0 koma kok gitu. Iya, cuman beda 0 koma kok. Enggak kok, saya mah ini coba kalau nggak kayak gini. Saya ranking 9, dia ranking 10, cuman beda abjad nama kok. Atau bukan atau gini. Saya ranking 5, dia ranking 1. Saya jujur nggak nyontek, dia nyontek tuh. Yes. Saya dengan pemikiran saya sendiri gitu kan. Itu the real banget itu. Nah, itu sering banget gitu kan. Gak disadari itu tuh ya pembelaan campur iri sebenarnya. Tapi banyak orang yang ngakuin gitu kan. Yes. Pasti lo mergokin dia. Kamu iri ya? Enggak kan, saya cuma beli bla 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 bla. No, kamu bungkus. Kenapa sih nggak ngomong aja? Iya, sebenarnya gue tuh iri. Yes. Gitu. Itu kan akan jauh lebih kalau jatuhnya kayak gitu kan orang-orang pada munafik gitu. Mereka kayak nggak bilang nggak iri, bilang nggak ini, bilang nggak itu, tapi sebenarnya mereka punya sinisme sendiri ke orang yang lebih berhasil, orang yang lebih sukses dari mereka gitu kan. Yes, tapi yang munafik gue pernah. Gue juga pernah. Gue pernah. Dan kita mengakui itu ya. Yes, gue akuin karena emang di situ tuh pasti ada refleksnya. Dimana kayak itu tuh kita nggak bisa ngontrol.
Yes. Ya emang itu emosional dalam diri kita sendiri. Nah iya, kayak itu bener-bener kayak lo pasti pernah sih kayak gitu, lo pasti pernah. Terus masalah yang kenapa sih lo nggak juga memberikan empati lo ke orang yang mungkin orang-orang dalam tanda kutip kaya gitu kan ya, punya uang segala macam, punya kekuasaan dan segala macam. Mungkin karena kan gue tadi bilang ya Pak, saat seseorang bakal memberikan sebuah respon, dia tuh melihat dulu target responnya, ya kan? Kalau gue pribadi, gue berempati. Kenapa lo lebih empati sama yang kecil daripada yang besar, gitu kan? Ambil singkatnya kecil dan besar, ya kan? Kenapa lo lebih empati sama yang kecil dan yang besar? Karena dari segi mata gue ngelihat, yang mana sih yang lebih ini membutuhkan. Pasti dari otak kita kayak, yang mana sih sebenarnya? Lo nggak mungkin dong di saat lo liatin dua pilihan, enggak, saya bisa kasih semua empati saya untuk kedua-duanya. Lo nggak bisa, lo bakal capek. Lo tuh bukan ini, ya kan? Karena kalau lo nggak bisa lah ngelakuin hal besar dengan diri lo yang mungkin kecil ini, ya kan? Lo yang kecil. Jadi lo, iya, mungkin saat seseorang dikasih dua pilihan, lo empati. Mungkin bakal banyak yang bakal refleks gini, orang miskin lah gitu kan, orang miskin atau orang kaya mah banyak uang, dia mah bisa beli ini beli itu beli itu beli itu. Lo pasti sering dengar kayak gitu, dan itu tuh nggak salah Pak. Iya. Itu tandanya dia pakai hati nuraninya, karena emang kan saat seseorang disuruh milih, dia bakal pilih yang memang bener-bener yang benar dong pilihannya, karena dia udah pertimbangin banyak hal gitu kan. Itu tuh nggak salah empati ke orang yang dalam tanda kutip kecil gitu kan, nggak salah, karena hati nurani lo itu refleks, ngerti nggak sih? Refleks, lo lihat orang jatuh ya, ibu-ibu lihat orang jatuh aja, entah kapan tahun dia baru pertama kali ketemu, jadi dia pasti bilang, anakku, padahal bukan anaknya. Yes kan? Itu orang Lampung banget gak sih, kayak anakku, kayak bukan anaknya, lo nggak pernah ketemu gitu. Iya. Gue sering kok gitu. Itu termasuk kok, sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa? Kenapa? Karena yang lebih butuh empati itu yang itu, dilihatnya itu yang itu. Jadi sebenarnya bisa kita simpulin ya bahwa hati kita, perasaan kita akan memilih mana yang membutuhkan gitu sebenarnya. Mana yang dilihat mata kita tuh butuhin. Kayak mata kita ini nih yang belum. Oh ya, ini kayaknya yang lebih ini gitu. Jadi yang sebenarnya gitu. hati, pikiran, mata dan mulut itu tuh berjalan selaras gitu. Iya kan? Benar. Jadi itu sih menurut gue kenapa sih orang lebih respect ke ini, karena jujur ya, gue kalau gue disuruh pilih juga gue bakal milih yang kecil. Karena kenapa? Karena gue ngerasain si kecil. Kalau yang besar ini kan istilahnya mereka bisa gue belum lah gitu. Mereka no. Karena gue juga belum ngerasain yang jadi yang besar. Tuh, orang besar tuh banyak juga masalah hidupnya Pak. Iya, sama aja sebenarnya tuh. Cuman emang kalau dari segi mereka punya privilege sendiri, mereka punya keuntungan sendiri gitu. Mereka punya uang, mereka punya banyak hal gitu. Tapi emang kalau disuruh milih, gue bakal milih yang kecil karena gue tahu rasanya. Biasanya orang itu milih karena dia banyak ya, orang kaya itu yang milih yang ngomong gini, saya tahu kok rasanya kamu jadi kamu gitu. Itu tuh karena dia berasal dari orang yang kecil gitu. Dia bakal tahu rasanya karena dia pernah. Tapi sebenarnya ya Mut, kalau untuk merasakan perasaan yang sama, kita nggak pernah merasakan perasaan yang sama persis sama yang pernah orang alamin gitu. Kayak itu tuh sedikit mustahil bagi gue ya, bagi pemikiran gue. Cuma mungkin aja ada, tapi gue belum pernah nemuin hal itu. Karena ya emang perasaan siapa sih yang bisa menceritakan secara detail gitu, nggak ada.
Tapi benar, gue juga setuju sama lu soal ya pasti bakal milih yang miskin gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus sinis kan, bukan berarti kita harus menghate, menghujat ketika yang si besar ini punya kesalahan gitu kan. Mereka juga manusia, kita manusia biasa. Yang hanya membedakan kita adalah privilege yang kita punya gitu. Mereka punya uang, sedangkan kita nggak punya, ataupun tapi kita banyak juga yang kita punya tapi mereka nggak punya gitu. Kita punya privilege masing-masing gitu. Dari kita punya privilege masing-masing gitu. Itu sih serunya. Semua yang didapetin tuh pasti ada kekurangannya gitu kan. Ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Iya. Tapi intinya ya bersyukur aja ya kan. Kalau saat lo bersyukur, insya Allah bakal cukup gitu kan. Terus kayak kalau untuk nyikapin yang besar ya, kayak lo ngerasa kayaknya dia nih tiap hari ya beli tas Gucci mulu gitu. Hermes terus gitu. Gue kalau terus sok-sokan ngucap Gucci, ngucap Hermes. Berasa mulut gue ganti mulut orang kaya gitu. Terus kayak pasti lo ganti HP sehari 3 kali kayak minum obat gitu kan. Anjay. Itu tuh sebenarnya ya. Terus pasti ada yang ngomong gini, lo iri ya. Enggak, tapi tuh kalau jadi orang kaya tuh biasa aja, nggak perlu berlebih-lebihan lah. No, lo juga sebenarnya lo bungkus rasa iri itu di pembelaan. Yang tadi gue bilang, setiap pembelaan lo bungkus rasa iri itu. Lo bungkusnya dengan macam-macam. Ya, lo nggak bilang kayak saya iri. Iya. No, sedikit banget yang gue orang dengar. Yang bisa ngomong kayak gitu. Yes. Iya, gue tuh iri sama lu itu kayak. Gue salut sama orang-orang yang bisa ngomong kayak gitu. Sebenarnya walaupun sebenarnya iri itu nggak boleh ya. Iri itu tanda tak mampu gitu kan. Yes, karena tak mampu ya iri. Tapi sedikit orang yang secara gamblang ngomong, saya iri loh kamu punya iPhone 10 pasang kamu pakai semua itu iPhone. Saya masih belum ganti-ganti juga. Laptop MacBook kan. Terus apa namanya iPad. Terus segala macam lo punya, saya iri loh. Oh, gue jarang sih dengar secara gamblang kayak gitu. Tapi mungkin iya, dia bakal bungkus itu ke dalam sebuah pembelaan di mana dia bakal nunjukin kalau dirinya nggak tertarik akan hal itu. Padahal di dalam hatinya itu iya gue pengen gitu. Gue mau gitu. No, ya mungkin ada sih yang kayak nggak pengen kok, tapi saat lo dikasih, lo disuguhkan, lo pasti akan mau gitu. Namanya juga manusia. Manusia itu kan hatinya berubah-ubah. Iya sama kayak lu ya, kayak berubah dalam hitungan menit gitu. Oke. Jadi intinya tuh ya. Intinya tuh sebenarnya kita udah lewat jam banget ya ini. Kayak lu bilang sampai 9:30 ya, Nop. Ini udah jam 10 anjay gitu. Dan gue hebatnya gue besok ada pretest. Bagus. Gue ngoceh-ngoceh di sini. Syukur. Doain gue. Kita dari karaoke kan tadi kan ya. Lu sama temen lu mati-matian ngerjain tugas, lu karaoke sama gue kan. Nyanyi lu sama gue. Tugas gue udah dikumpul belum sih? Ya mana gue tahu. Tapi itu bukan tanggung jawab sih, maksudnya kayak bukan ranah gue, udah gue ini. Lu udah selesai gitu kan? Iya, gue udah selesai di tugas gue. Jadi sebenarnya intinya tuh balik lagi ya, manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Manusia, gue selalu megang teguh gini. Iya, gue tahu manusia nggak ada yang sempurna, tapi manusia selalu bisa berusaha untuk terus menjadi yang sempurna. Meskipun mereka nggak akan pernah jadi yang sempurna. Maksud gue apa? Kalaupun dia nggak jadi yang sempurna, kenapa lo nggak coba nerima yang nggak sempurna aja? Gitu loh. Kita ketidaksempurnaan kita itu menjadikan kita sempurna gitu loh. Sempurna dalam arti yang berbeda gitu. Jadi cobalah untuk terus, kalau lu nggak bisa dapetin orang baik, lu jadi orang baik itu gitu kan. Kalau lu nggak bisa buat orang lain bahagia, setidaknya jangan buat dia nangis gitu kan. Itu tuh pepatah-pepatah, maksudnya itu kalimat-kalimat lama yang memang benar-benar yang ya relate gitu loh. Maksudnya kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak bisa cari orang baik, ya lu jadi aja orang baik.
nanti orang baik yang ada akan datang ke lu gitu kan. Jadi intinya ya itu tadi, dari beberapa pertanyaan yang kita diskusiin, yang beberapa minggu ini bermukim di kepala gue, muter-muter doang gitu, kayak buat gue pusing sampai gue capek banget, sampai gue setelah 3 bulan atau 4 bulan belakangan ini, baru kemarin gue tidur jam 8 malam. Baru kemarin tuh. Wih, Salut nggak lu? Lu tepuk tangan harusnya untuk gue. Setelah beberapa bulan gitu kan. Terus lama lo menghindari malapetaka. Jadi intinya itu ya teman-teman semuanya yang nonton juga, kalau sebenarnya kita memang nggak sempurna, tapi kita bisa berusaha untuk menjadi yang sempurna, dan ketidaksempurnaan itu yang menjadikan kita sempurna gitu kan. Kalau kamu nggak bisa mencari orang baik, kamu jadilah orang baik. Kalau kamu nggak bisa mencari pendengar yang baik, jadilah pendengar yang baik gitu. Kalau kamu nggak bisa mencari teman yang baik, jadilah teman yang baik. Nggak perlu mencari, cukup kamu menjadi gitu kan. Itu gue suka banget sama kalimat gue sendiri. Terus gue nih abis gue ngomong kayak gini nih, beberapa menit kemudian gue tadi ngomong apa ya gitu. Makanya kadang teman gue nih ada tuh Widya tuh, kalau gue ngomong direkam sama dia, kalau dia lagi curhat gitu, atau gue lagi curhat ke dia, direkam sama dia, terus rekaman gue itu dibawa pulang sama dia, sampai rumah dia dengerin ulang tuh, baru dia paham. Dia nggak paham seketika gitu ya, karena gue juga kadang lupa sama apa yang gue omongin gitu, kayak sama gue kayak sama lu juga kadang gue lupa. Gue tuh lupa mau omongan gue sendiri ya. Ya kayak Terus video yang pertama kita ngomong panjang lebar, terus pas gue upload tiba-tiba lu bilang kok bisa ya Fa kita ngomong kayak gitu. Gue juga bingung, kenapa kita bisa ngomong kayak gitu, kenapa kita bisa bahas beberapa hal itu gitu. Iya kan ya. Kalau gue sih apa yang ada di pikiran gue omongin. Kayak ya udah omongin aja, ini kan sudut pandang, bukan gue lagi ujian. Jadi semua hal yang lu lagi ngerasain lu omongin ya gitu. Sama siapapun ya kayak gitu. Kenapa Anda dulu maksud? Oke. Gue makasih banget sih lu udah ngeluangin waktu lu di tengah kesibukan dan kegalauan lu, kepusingan otak lu yang lo salah. Iya, maksudnya gue bener dong kesibukan lu sibuk banget kan. Iya kan, gue aja minta waktu lu kayak oke Pak, lu yang bisanya kapan gitu kan. Makasih banget lu udah mau ngeluangin waktu, udah mau cerita-cerita sama gue. Karena kita sharing, kita bagi ilmu sama teman-temannya juga yang nonton kan. Maksudnya di sekitar kita butuh bantuan. Yang tanpa sadar sebenarnya dari hal terkecil lu bisa membantu. Dari mendengar lu bisa menyelamatkan seorang, dari bertanya lu bisa menyelamatkan seorang. Itu suatu suatu hal yang baik gitu kan. Jadi cobalah teman-teman untuk peduli dengan sekitar kita, peduli dengan teman-teman kita. Kita mencapai kesuksesan itu memang perlu, tapi kita jangan lupa bahwa kita membutuhkan seseorang dan seseorang sedang membutuhkan kita. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Mutiara ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton? Anjay. gue tuh apa ya? Gue lagi-lagi gue ngomong gue pernah baca. Iya, kan lu pembaca sejati sama kayak gue kan. Astagfirullahaladzim. Gue bacanya iseng-iseng sih. Jadi gue sering lupa sebagian, tapi gue pernah baca sebagian dari tulisan itu. Dia bilang, tapi kamu jangan jadi mereka yang nggak peka akan di sekitar gitu kan. Kayak gue bener-bener gue sampai sekarang denger, nih tulisan bener-bener ya gitu. Walaupun kadang gue juga nggak peka gitu, cuman kayak kadang gue kamu jangan jadi mereka yang nggak peka akan sekitar gitu. Berarti ya itu sulit sih sebenarnya diterapin, cuman lo bisa lah belajar, karena semua itu tuh nggak ada yang instan. Mie aja lo beli kan, lo makan sama bungkus-bungkus aja kan, yang namanya instan harus dimasak namanya dulu. Instan. Makanya pedomanlah dulu dari satu kata itu, terus lo coba deh. Kalau memang lo ini pasti bakal kebiasa ujung-ujungnya kan.
Walaupun gue juga belum terbiasa gitu. Sebenarnya iya benar. Kita pertama itu memang terpaksa. Kedua nanti akan biasa gitu di dalam diri kita. Biasa. Akan terbiasa gitu. Ketika lu nggak ngelakuin itu, lu akan ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Meskipun lu berawal dari terpaksa gitu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Mutiara Nabila? Apa ya? Mungkin itu aja. Selamat puasa dan semoga amal ibadahnya diterima. Oh, nggak mau gue curiga ketika orang mengingatkan teman gue. Oh, enggak ya, enggak. Alhamdulillah kalau gitu. Teman-teman semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga ibadah kita lancar. Terus juga doa-doa kita terkabul, terijabah, apapun doanya yang terbaik gitu kan. Terus juga ibadah puasa kita nggak sia-sia, kayak ini adalah amin yang paling serius gitu kan. Kita mendoakan semuanya lah, nggak ada ruginya ketika kita meluangkan 5 menit waktu kita untuk mendoakan sesama, mendoakan teman-teman kita yang lainnya gitu kan. Oke, semuanya makasih banget udah nonton, meskipun ini durasinya mungkin 1 jam lebih gitu kan. Tapi gue yakin sebenarnya kalau lu nonton ini, gue yakin lu nggak akan nyesel. Lu nggak akan rugi ngeluangin waktu lu dan kuota lu, karena asik obrolannya. Sebenarnya iya, asik-asikin aja sih sebenarnya, meskipun nggak asik ya. Mungkin sebenarnya kalau ada salah-salah dari kita berdua, kami mohon maaf, karena manusia itu tidak ada yang sempurna kan. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin sampai di sini aja videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Bye-bye.